Halo teman-teman, budidayakan lele tanpa ganti air emang bisa teman-teman. Tapi ada plus minusnya. Tinggal teman-teman ini sesuaikan kondisinya. Teman-teman itu di tempat yang kesulitan air atau di tempat yang banyak airnya. Kalau teman-teman itu tempatnya banyak airnya, ya aku sarankan pakai gelontor air semaksimal mungkin. Namanya semaksimal mungkin itu tidak boros, tetapi jangan pelit ya. Kalau misalkan di gelontornya itu cukup pakai pipa 1 dim, ya 1 dim aja. Jangan mentang-mentang banyak terus 1,5 dim. Nah, maksudnya gitu. Tapi juga jangan terlalu pelit gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman itu punya sumber daya air yang melimpah, misalkan di dekat sungai, yang sungai itu nggak pernah kekeringan dan semacamnya, atau sumur ya, sumurnya itu yang udah terbukti meskipun kemarau tetap jos kayak gitu. Nah, kalau teman-teman tinggal misalkan di daerah pegunungan yang kayak di Blitar Selatan ya, di selatannya Kali Berantas, pokoknya daerah sana itu semakin ke selatan itu semakin susah teman-teman untuk air. Nah, kalau misalkan teman-teman tinggal di situ dan teman-teman punya lahan yang luas, misalkan kayak kebun ya, kebun yang luas, teman-teman bisa aja pelihara lele meskipun minim air. Caranya teman-teman harus bikin kolam yang luas, karena teman-teman meskipun terbatas air tapi teman-teman punya apa namanya, ini kan kelebihan juga yang dikasih sama Gusti Allah berupa kebun yang luas. Biasanya orang daerah sana ya, Blitar Selatan itu kebunnya luas-luas itu, Masya Allah itu keren banget, cuma minim air. Tapi kalau misalkan musim hujan, waduh ya jangan tanya, ya sama aja itu. Kata itu semua bisa banjir, bahkan daerah Bacem itu bisa banjir. Nah, kalau teman-teman punya lahan seperti itu luas, teman-teman bikin kolam sedalam mungkin atau setinggi mungkin kalau itu tembok, seluas mungkin. Terus maksudnya kecil-kecil tapi banyak luas gitu loh teman-teman ya. Bukan satu tapi luas, itu bukan. Ya, kayak bertahap bikinnya kecil-kecil 3x3 tapi banyak dan diisi ikan yang sedikit. Nah, itu kalau misalkan teman-teman ingin budidaya tanpa ganti air. Terus caranya gimana? Jadi kalau teman-teman ini misalkan 3x3 ya kolamnya ya, 3x3, ketinggian air itu juga 1 meter teman-teman. Kalau teman-teman ada di tempat yang terutama daerah yang panas, usahakan air itu melebihi 1 meter ketinggiannya. Itu akan semakin jos. Kenapa? Karena air semakin dalam itu bisa menghambat suhu yang hangat teman-teman. Air kalau hangat, ikan tuh stres teman-teman. Yang bagus itu adalah air ya yang kena cahaya matahari tetapi suhunya tidak hangat, jadi tetap dingin tapi kena cahaya matahari. Oke, jadi kuncinya adalah di kedalaman air. Nah, kalau teman-teman seperti itu bikin kolam terus kehujanan ya, kehujanan air dari rumah itu masuk ke dalam kolam itu tadi, terus nebarnya ya 3x3 x 1 meter diisi cuma 900 ikan, teman-teman bisa panen 90 kilo lele. Terus ya usahain kalau misalkan di tempatnya teman-teman itu minim air, biasanya terik matahari itu jos, itu kelebihannya. Jadi pasti ada plus dan minus ya. Kalau minim air biasanya cahaya mataharinya jos ya kan. Nah, kalau misalkan pakai metode seperti itu dengan cara pemuasaan teman-teman. Jadi teman-teman kalau kolam itu mulai berbau, teman-teman jangan pergi ke kolam ya, jangan ngasih pakan ikan ke kolam, biarkan apa adanya teman-teman. Kalau udah terbiasa, ikan nggak akan kanibal. Kenapa? Ketika teman-teman kasih pakan ya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, maka itu air pasti akan sangat keruh teman-teman, hijau keruh. Nah, di situ banyak yang namanya plankton, meskipun hanya plankton yang bersifat tumbuhan. Jadi plankton kan dua macam ya, ada plankton tumbuhan, plankton hewan. Nah, kalau di kolam lele itu hampir tidak mungkin ya kalau ada plankton yang berupa hewan. Pasti belum beranak pinak udah habis dimakan sama lele. Nah, plankton yang agak ini ketika dalam 5 hari atau seminggu
terus apa namanya, alganya udah banyak, biar airnya itu tetap tidak apa ya, tidak rusaknya itu berlebihan, biarkan, artinya ikan lele jangan disuruh makan pelet, tapi biar makan alga itu meskipun hanya sedikit. Karena kalau semakin berkurang alganya, ya berkurang alganya, terus kotorannya itu juga nggak produksi kotoran lagi, maka ada kesempatan air dan mikroorganisme yang hidup di dalamnya itu dengan bantuan cahaya matahari akan membersihkan atau menaikkan kualitas air kolamnya teman-teman itu. Percaya boleh, nggak boleh. Sekian, terima kasih.